Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq, peserta Latsar dari instansi pemerintah Kabupaten Tangerang, angkatan 85 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024, yaitu salah satunya untuk mempercepat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Yaitu visi dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Pemerintahan kelas dunia merupakan pemerintahan yang profesional dan berintegrasi tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat serta memiliki manajemen pemerintahan demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik di tahun 2025. Berikut merupakan contoh implementasi di UPTD Puskesmas Cisoka tentang ikut serta dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Yaitu salah satunya terkait di atas buku visum, yaitu merupakan laporan pelaksanaan kegiatan harian yang sudah dikerjakan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Nah, setelah adanya perkembangan teknologi informasi di sini, di UPTD Puskesmas Cisoka sudah menerapkan yaitu website Si Pendekar, yaitu merupakan sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan harian yang sudah dikerjakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing secara digital, yaitu menggunakan website teknologi informasi dengan harapan output yaitu menghasilkan sistem pelaporan yang efektif, efisien, dan terintegrasi, dan juga setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja puskesmas. Demikian video singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa manajemen ASN dibutuhkan dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024? Karena kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. ASN sebagai aparatur pemerintahan yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Lalu, apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai besar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan visi 2045, terdapat dua pilar utama yang dapat menjadi arahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung dan menciptakan iklim investasi yang baik. Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan Smart ASN ada sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Human Capital Management Strategi yang mencakup 6P, yaitu 1. Perencanaan, 2. Perekrutan dan seleksi, 3. Pengembangan kompetensi, 4. Penilaian kinerja dan penghargaan, 5. Promosi, rotasi, dan karir, 6. Peningkatan kesejahteraan. Pelaksanaan Human Capital Management Strategi merupakan salah satu jalan utama untuk mengoptimalisasikan pengembangan ASN demi tercapainya birokrasi kelas dunia. Penerapan 6P ini ditunjukkan untuk menciptakan ASN berintegritas, memiliki rasa nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, serta memiliki kemampuan hospitality, networking, dan entrepreneurship yang tinggi pada tahun 2024. Di RSU Kabupaten Tangerang sudah melakukan manajemen ASN yang baik. Contohnya, RSU Kabupaten Tangerang melakukan analisa jabatan,
analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan pegawai membuat sasaran kinerja pegawai setiap 1 tahun sekali. Dan demi mewujudkan pegawai yang smart ASN, RSU mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengupdate ilmu dan teknologi untuk menciptakan pegawai yang lebih profesional dan lebih kompeten. RSU Kabupaten juga memiliki SIM RS. Penggunaan SIM RS ini sebagai salah satu contoh bukti dari upaya menciptakan smart ASN yang mampu mengikuti digitalisasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia tahun 2024. Konten yang ketiga yaitu mengenai pengertian manajemen PNS dan 14 ruang lingkupnya oleh saya, Diah Ayu Widyastuti dari UPTD Puskesmas Sukatani. Pengertian manajemen PNS. Menurut PP nomor 11 tahun 2017, pengertian manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap pegawai PNS di Puskesmas Sukatani menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas serta bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Berikut ini merupakan 14 ruang lingkup dalam manajemen PNS. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, jumlah, dan jenis jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan, jumlah, dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kebutuhan PNS di UPTD Puskesmas Sukatani tahun 2021 yaitu 1 orang dokter umum, 1 orang perawat gigi, dan 5 orang bidan. 2. Pengadaan. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi. 3. Pangkat dan jabatan. Ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai dalam masa perekrutan CPNS 2022. Peserta menjadi calon PNS dengan masa percobaan selama 1 tahun dan melaksanakan latihan dasar untuk selanjutnya bisa diangkat menjadi PNS sesuai dengan instansi dan kualifikasi jabatan yang dipilih saat mendaftar. 4. Pengembangan karir dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir di UPTD Puskesmas Sukatani berupa pelatihan, seminar atau workshop, dan tugas belajar. 5. Pola karir. Pola mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS. Karir bidan di UPTD Puskesmas Sukatani meliputi bidan terampil, bidan mahir, bidan penyelia, bidan ahli pertama. 6. Promosi. Berdasarkan perbandingan kompetensi, penilaian prestasi, dan pertimbangan dari tim penilai. 7. Mutasi. PNS dapat dimutasi antar tugas dan lokasi antar instansi. Penerapan yang ada di Puskesmas Sukatani yaitu mutasi bidan dari Puskesmas Sukatani ke Kecamatan Sindang Jaya. 8. Penilaian kinerja. Berdasarkan perencanaan kinerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat. Penerapannya, pegawai Sukatani mengikuti uji kompetensi PNS dengan menilai SKP PNS dan pengisian aplikasi si pendekar sebagai bentuk penilaian kinerja harian PNS. 9. Penggajian dan tunjangan. PNS menerima gaji pokok dan tunjangan serta fasilitas. Penerapan di Puskesmas Sukatani yaitu setiap PNS mendapatkan gaji pokok, tunjangan, serta jasa pelayanan medis setiap bulan. 10. Penghargaan. Penghargaan dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi. 11. Disiplin. Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas PNS. 12. Pemberhentian. Pemberhentian PNS dibagi menjadi 2,
yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. 13. Jaminan pensiun dan hari tua diberikan apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai usia pensiun, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani untuk melaksanakan tugas. 14. Perlindungan. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan... Hai, nama saya Febrina Rosita. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Bagaimana manajemen PNS bisa membantu mewujudkan Smart ASN untuk menuju birokrasi kelas dunia di tahun 2024? Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam Smart ASN ada 8 prinsip yang harus diketahui. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua adalah nasionalisme. Yang ketiga adalah profesionalisme. Yang keempat, berwawasan global. Yang kelima adalah menguasai IT dan berbahasa asing. Yang keenam adalah hospitality. Yang ketujuh adalah networking. Yang kedelapan adalah berjiwa entrepreneurship. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Nilai perilakunya dengan berkomitmen, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nasionalisme adalah sikap semangat cinta tanah air. Wujud perilakunya adalah rutin mengikuti upacara. Profesionalisme adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Wujud perilakunya adalah kompeten, menjalankan tugas dengan baik, dan upgrade kapasitas diri. Berwawasan global adalah pandangan dan sikap yang mendunia. Wujud perilakunya adalah bersikap adaptif, bersifat terbuka, dan mengambil hal-hal yang bermanfaat. Menguasai IT perlu adanya 4 literasi digital. Yang pertama adalah etika bermedia digital. Yang kedua, cakap bermedia digital. Yang ketiga adalah budaya bermedia digital. Yang keempat adalah aman bermedia digital. ASN diharapkan mampu memahami dan menguasai bahasa asing karena merupakan salah satu aspek penting, terlebih hampir semua alat dan teknologi di era global menggunakan bahasa Inggris. Vitality adalah memiliki sikap baik hati dan menarik budi. Bahasanya manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas. Wujud perilakunya adalah melakukan pelayanan terhadap pasien dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun, dan saling menghormati serta tolong-menolong. Networking adalah membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain. Wujud perilakunya adalah saling bekerja sama atau membangun hubungan antar profesi kesehatan lain dan dinas kesehatan maupun departemen kesehatan. Berjiwa entrepreneurship adalah jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN, antara lain kreatif, inovatif, pantang menyerah, bertanggung jawab, serta cerdas dalam menciptakan peluang. Hai, nama saya Ika Wayu Pratiwi. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana menerapkan rencana karir dengan sistem merit.
Sebelumnya, apa sih sistem merit itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Lalu, apa aja sih manfaat sistem merit ini? Yang pertama, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Ada beberapa poin pengembangan karir sesuai dengan pasal 69-70 Undang-Undang ASN. Yang pertama, kualifikasi. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, kebutuhan instansi. Yang kelima, moralitas. Dan yang keenam, integritas. Kemudian, contoh penerapan rencana karir dengan sistem merit. Saya ambil dari instansi saya, yaitu RSU Kabupaten Tangerang. RSU Kabupaten Tangerang sudah memiliki kebijakan yang menggunakan sistem merit. Yang pertama, sebagai contoh, pihak RSU Kabupaten Tangerang melakukan penilaian rutin untuk pegawai setiap 6 bulan sekali. Penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung dan ditandatangani oleh penilai dan pegawai tersebut. Lalu contoh yang kedua, pihak RSU Kabupaten Tangerang juga memberikan kesempatan bagi setiap pegawai untuk dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pihak RSU Kabupaten Tangerang. Sebagai contoh, jika ada CPNS dengan lulusan D3 yang baru masuk di wilayah RSU Kabupaten Tangerang seperti saya, pihak RSU Kabupaten Tangerang memberikan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan saya ke S1 setelah masa pengabdian di RSU Kabupaten Tangerang selama 1 tahun menjadi PNS. Namun, ada kendalanya. Karena jumlah pegawai RSU Kabupaten Tangerang yang begitu banyak, menyebabkan antrian yang terlalu lama bagi para CPNS yang baru masuk. Karena terbenturnya dengan pelayanan, maka setiap ruangan hanya diperbolehkan 1 orang untuk melanjutkan pendidikannya di setiap periode. Diharapkan selanjutnya, pihak RSU Kabupaten Tangerang memberikan kebijakan yang lebih baik agar setiap pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya tidak terlalu lama menunggu antrian. Sekian dari kami, apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.